Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Tommy Supriyadi. Saya pengajar pada paket keahlian konstruksi gedung, sanitasi, dan perawatan. Pada kali ini, kita akan praktek pemasangan penutup lantai dan dinding. Sebelum kita praktek, kita gunakan APD K3 dulu. Sebelum kita masuk pada langkah kerja, berikut alat dan bahan yang akan kita gunakan pada video kali ini. Bilah hollow, palu karet dan palu fiber, palu kambing, meteran, ember, sendok semen, waterpas selang, dan waterpas batang, sikat ijuk dan sikat besi, kayu untuk patok, siku rangka, penggaris siku, gerinda, spacer, unting-unting, benang nilon, krep, ayakan pasir, sekop, bak adukan, kain lap, kuas, spidol penanda, pasir, semen, paku, nut keramik, batu muka yang sudah direndam, yang terakhir, keramik yang sudah direndam. Setelah mengetahui alat dan bahan yang akan dipraktikkan pada pemasangan penutup lantai dan dinding, kita harus memahami gambar rencana. Dengan memahami gambar rencana, kita dapat mengetahui ukuran dan bahan yang digunakan. Baiklah, kita akan masuk pada proses pemasangan batu muka. Pada batu muka kali ini kita bisa lihat, kita akan pasang di atas dinding keramik. Batu muka yang kita pakai berukuran 10 cm x 20 cm dan lahan kerjanya memiliki panjang 260 cm dan tinggi 20 cm. Kita akan melakukan pemasangan batu muka sesuai dengan rencana gambar kerja bahwa siar tegak lapis pertama tidak sejajar dengan siar tegak lapis kedua. Langkah pertama dalam pemasangan batu muka ialah memastikan permukaan dinding bersih. Kemudian, ukur bidang kerja untuk peletakan batu muka. Langkah selanjutnya, lakukan proses leveling menggunakan waterpas selang. Lalu pasang benang sebagai tanda acuan. Pasang bilah hollow melintang sesuai dengan tanda leveling yang berfungsi sebagai penahan batu muka. Setelah memasang bilah hollow, ukur panjang bidang kerja untuk mendapatkan as atau titik tengah. Kemudian, pasang unting-unting sebagai acuan pemasangan batu muka. Sebelum memasang batu muka, basahi terlebih dahulu permukaan bidang kerja agar adukan mudah merekat. Setelah itu, pasang batu muka mengacu pada as atau titik tengah. Pukul secara perlahan permukaan batu muka menggunakan palu fiber untuk meratakan permukaan batu muka. Lakukan proses pemasangan batu muka hingga lapis pertama selesai. Apabila batu muka perlu dipotong, potonglah sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Potong batu muka menggunakan gerinda.
Selanjutnya, pasang lapis berikutnya dengan mengacu pada as atau titik tengah. Lakukan proses tersebut hingga seluruh batu muka terpasang. Kemudian, bersihkan permukaan batu muka menggunakan sikat dan air. Lalu, aplikasikan pernis agar permukaan batu muka tampak lembab dan mengkilap. Sebelum kita masuk pada tahap pemasangan penutup dinding, mari kita pahami gambar rencananya. Dapat kita lihat pada gambar rencana, keramik dinding yang akan kita pasang memiliki panjang 260 cm dan tinggi 75,6 cm. Keramiknya berukuran 20 cm kali 25 cm. Di panjang dinding kita akan pasang 13 buah keramik dan di tinggi dinding kita akan pasang 3 buah keramik. Maka jumlah keramik berjumlah 39 buah. Dan untuk pola kita akan pasang di sini berwarna merah dengan corak dan di sini berwarna pink polos. Langkah pertama dalam pemasangan keramik dinding ialah memastikan permukaan dinding bersih. Kemudian, ukur panjang dan tinggi bidang kerja. Lakukan proses leveling menggunakan waterpass selang. Lalu, pasang benang sebagai tanda acuan. Selanjutnya, ukur bidang kerja sesuai dengan ukuran keramik untuk acuan pemasangan bilah hollow. Pasang bilah hollow melintang sesuai dengan tanda leveling yang berfungsi sebagai penahan keramik. Ini masang keramik ini, ya. Pasangannya kurang lebih di sini, ya. Terakhir, jadi kita masang, sisihkan satu-satu ini. Ini sih jadi patokannya di sini. Ya, kita ukur tegak lurus, ya. Pasang sambil periksa ketegakannya. Udah tegak, baru kita pasang yang di ujung. Setelah di ujung dipasang, kemudian kita cek kerataannya. Cek kerataan. Dicek kerataannya. Gitu. Basahi permukaan dinding agar adukan mudah merekat. Kemudian, aplikasikan adukan pada bagian belakang keramik sebelum diletakkan pada bidang kerja. Langkah selanjutnya, pasang kepala pasangan. Lalu, pukul perlahan permukaan keramik menggunakan palu karet untuk meratakan permukaan keramik. Ukur kerataan kepala pasangan menggunakan waterpass batang. Apabila kepala pasangan tidak terjangkau oleh waterpass batang, gunakan bilah hollow sebagai alat bantu mengukur kerataan kepala pasangan. Lakukan proses pemasangan keramik dengan mengacu pada kepala pasangan. Pasang keramik sesuai pola pada gambar kerja. Gunakan spacer untuk mengatur spasi antar keramik. Setelah semua keramik terpasang, bersihkan seluruh permukaan keramik. Kemudian, aplikasikan nut pada spasi keramik. Pastikan seluruh spasi tertutup nut. Lalu,
bersihkan kembali seluruh permukaan keramik. Di sini sudah nampak gambar rencana keramik lantai yang akan dipasangi penutup dengan panjang 260 cm dan lebar 120 cm. Dan di panjang lantai kita akan pasang 13 buah keramik dan di lebar lantai kita akan pasang 6 buah keramik. Dan pola lantai kita bisa lihat di sini berwarna merah, di sini berwarna pink, dan di sini berwarna biru. Langkah pertama, ukur panjang dan lebar bidang kerja. Kemudian, pasang paku sebagai acuan untuk pengukuran awal pemasangan patok. Lalu pasang benang, ukur kesikuannya. Jika sudah, tarik lurus benang, kemudian pasang patok sebagai acuan leveling. Ukur acuan leveling menggunakan waterpass selang. Lalu tandai pada patok tersebut. Setelah menandai patok, ukurlah level lantai dengan mengacu pada tanda yang telah dibuat. Kemudian, lakukan proses tersebut untuk pembuatan tanda pasang berikutnya. Setelah titik duga terpasang, langkah selanjutnya adalah meratakan permukaan tanah. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah uruk bidang lantai kerja menggunakan pasir. Kemudian, siram dengan air agar permukaan tanah atau bidang kerja mudah untuk dipadatkan. Lalu, padatkan menggunakan alat bantu seperti hollow, kayu, atau diinjak menggunakan kaki. Setelah permukaan bidang kerja padat dan rata, aplikasikan adukan pada bagian belakang keramik yang telah direndam. Kemudian, lakukan pemasangan kepala pasangan pada setiap sudut titik pertemuan benang. Pukul perlahan permukaan keramik menggunakan palu karet untuk meratakan permukaan keramik sesuai dengan ketinggian benang. Ukur kerataan kepala pasangan menggunakan waterpass batang. Apabila kepala pasangan tidak terjangkau oleh waterpass batang, gunakan bilah hollow sebagai alat bantu mengukur kerataan kepala pasangan. Lakukanlah proses pemasangan keramik berikutnya dengan menjadikan kepala pasangan sebagai acuan. Pasang keramik sesuai pola pada gambar rencana. Apabila permukaan bidang kerja tidak simetris, lakukan pemotongan keramik. Ukur bagian pada bidang kerja yang tidak simetris, lalu tandai keramik sesuai dengan ukuran yang sudah didapat. Setelah semua keramik terpasang, bersihkan seluruh permukaan keramik. Kemudian, aplikasikan nut pada spasi keramik. Pastikan seluruh spasi tertutup nut. Lalu, bersihkan kembali seluruh permukaan keramik jika nut sudah cukup kering. Setelah seluruh proses telah selesai, pastikan melakukan pengecekan ulang terhadap hasil pemasangan penutup lantai dan dinding. Periksa kesejajaran permukaan keramik menggunakan waterpass batang secara menyeluruh. Pada hasil kerja kali ini,
Ditemukan siar yang tidak tertutup nut secara maksimal. Lakukan perbaikan segera dengan cara menutup bagian tersebut dengan nut. Kemudian, bersihkan kembali hasil perbaikan. Demikian video praktek pemasangan penutup dinding dan lantai. Semoga video pembelajaran ini dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Saya Tommy Supriyadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Iis sebagai konsultan pengawas. Video praktek pemasangan penutup lantai dan dinding yang kalian saksikan sudah sesuai dengan standar industri. Adapun perbedaan yang terdapat pada video praktek ini bisa dikatakan wajar. Hal tersebut dikarenakan video ini bertujuan untuk pembelajaran. Terima kasih.